Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya, salah seorang guru yang akan mengajarkan matematika. Pada pertemuan kali ini, pertemuan yang kedua setelah pada pertemuan kita yang pertama hari Kamis yang lalu, karena mendadak akhirnya kami memberikan video pembelajaran berkenaan dengan statistika, dan memang itulah materi yang akan dibahas dan akan disampaikan kepada para siswa kelas 12 khususnya. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada pertemuan hari ini, sebagaimana yang saya sampaikan bahwa pada pertemuan ini kita anggap ini adalah pertemuan yang pertama buat kita, bahwa akan saya sampaikan berkenaan dengan aturan-aturan yang akan kita jalankan bersama-sama, baik saya sebagai guru dan kalian sebagai siswa, berkenaan dengan pembelajaran daring khususnya pada mata pelajaran matematika yang saya ampu dan saya ajarkan kepada siswa saya kelas 10 dan kelas 12. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kami ucapkan selamat datang dan bertemu meskipun melalui jaringan internet, melalui media pembelajaran. Kami ucapkan selamat datang kepada siswa saya kelas 12. Ini adalah garis finish kalian. Kelulusan kalian sangat ditentukan pada beberapa bulan di kelas 12 ini, sampai nanti dinyatakan lulus atau tidak oleh SMK Negeri 1 Situbondo. Dan saya ucapkan selamat datang pula kepada siswa saya kelas 10, meskipun kalian belum pernah menginjakkan kaki kalian di kelas-kelas yang sudah kami sediakan dan kami gunakan untuk proses pembelajaran secara langsung. Namun paling tidak sebagai awalan, di mana pembelajaran daring ini sudah kita laksanakan sejak bulan Maret yang lalu, sehingga semua pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara daring melalui internet dengan menggunakan media atau sosial media yang sudah ada dan bisa kita manfaatkan. Anak-anakku sekalian, sebagai bentuk perkenalan ya, karena kita baru pertama kali bertemu meskipun hanya lewat daring ini. Nama saya adalah Azad Yamani. Mata pelajaran yang saya ampu sejak dari awal saya mengajar adalah matematika, karena ini adalah bidang saya. Kemudian instansi saya adalah SMK Negeri 1 Situbondo, sekolah kita bersama, dan saya mengajar di SMK Negeri 1 Situbondo sejak tahun 2007 lalu sampai sekarang. Ya, sehingga tugas saya yang diberikan dan diamanahkan oleh pemerintah kepada saya sampai saat ini adalah saya selaku guru matematika di SMK Negeri 1 Situbondo. Adapun kelas-kelas yang saya ajar untuk tahun ini dan diamanahkan kepada saya oleh sekolah adalah kelas 12 TKRO, 12 TITL, 12 TBSM, 12 KKLP. Kemudian untuk yang kelas 10 saya diamanai untuk mengajar matematika di kelas 10 TBSM 1 dan kelas 10 TBSM 2. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pembelajaran ini adalah pembelajaran yang kita laksanakan yang sudah diamanahkan oleh pemerintah sejak musibah yang menimpa negeri kita, yaitu berkenaan dengan pandemi sebuah virus COVID-19 yang dinyatakan merenggut ribuan nyawa, ribuan jiwa yang menimpa bangsa kita. Sehingga sejak saat itulah akhirnya pemerintah mengambil kebijakan, salah satunya di bidang pendidikan,
bahwa sekolah-sekolah melaksanakan pembelajaran secara daring, tidak lagi dilaksanakan secara langsung di sekolah masing-masing, tetapi melalui internet. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, adapun beberapa aturan-aturan yang harus kita jalankan bersama, karena yang namanya aturan, tata tertib itu sangatlah penting di dalam kita melakukan segala kegiatan, aktivitas atau yang semisalnya, terutama di dalam dunia pendidikan. Karena setiap siswa ketika masuk SMK Negeri 1 Situbondo, mereka sudah menandatangani bersama orang tua atau wali murid, bersama materai juga di dalamnya, berkenaan untuk mengikuti segala aturan-aturan yang ada di SMK Negeri 1 Situbondo. Sehingga sejak awal kalian memasuki SMK Negeri 1 Situbondo, maka kalian terus dipantau dan diperhatikan melalui aturan tata tertib yang sudah disepakati bersama. Sementara untuk aturan selama pembelajaran kita di matematika bersama saya, aturan yang pertama adalah etika yang baik. Ketika mengirimkan sebuah pesan, merespon terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru, kata-kata atau kalimat-kalimat dengan etika-etika yang baik itu sangatlah penting, sebagaimana seorang anak kepada orang tuanya. Maka ketika seorang anak kepada orang tuanya, maka ini adalah sesuatu hal yang sangat utama. Bagaimana adab seorang anak kepada orang tuanya, akhlak yang baik kepada orang tuanya. Ini adalah sesuatu yang sangat utama di dalam kehidupan kita. Ketika seseorang memiliki etika yang jelek, saya yakin dia pasti tidak akan selamat. Tidak akan pernah ketika dia menjalani kehidupannya, pasti akan banyak masalah yang akan dia hadapi. Berbeda dengan orang-orang yang beretika yang baik. Meskipun di lingkungannya mungkin ada beberapa orang yang kurang ajar terhadap dia, tetapi paling tidak dengan etika yang baik, maka bisa melunakkan hati-hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga anak-anakku sekalian, mohon saya berharap etika yang baik di dalam bertutur kata, di dalam mengirimkan sebuah pesan kepada guru, maka tolong dengan etika yang baik. Dan ini sangat ditekankan kemarin beberapa waktu yang lalu oleh sekolah yang sudah di-share di grup kelas masing-masing berkenaan bagaimana menggunakan media sosial itu dengan etika yang baik selama daring, ya. Sehingga saya berharap siswa saya juga pun demikian, jaga akhlak yang baik, ya. Kemudian yang berikutnya adalah presensi atau daftar hadir. Ini juga wajib kalian laksanakan, kalian lakukan setiap pertemuan matematika. Karena kebetulan jadwal kita adalah untuk saat ini hari Kamis, maka setiap hari Kamis saya berikan link khusus untuk melakukan presensi atau kalian mengisi daftar hadir. Dan saya berharap anak-anakku sekalian, dari pengalaman kemarin pada pertemuan pertama hari Kamis yang lalu, ternyata ada beberapa siswa, terutama kelas 12, satu orang siswa itu absen sampai lebih dari 1 kali. Padahal cukup 1 kali, selama pengisian benar, prosesnya benar, insya Allah sudah terekap dan terekam di data kami, data para guru, ya. Sehingga cukup 1 kali saja, yang penting tersimpan, selesai, dan ada pernyataan selesai, sudah dikirim, ya sudah selesai. Cukup 1 kali kalian melakukan presensi atau daftar hadir, sehingga tidak perlu diubah. Kemudian berkenaan waktu juga yang kalian isi, pukul berapa kalian mengisi, sehingga jangan kalian kemudian kembali kepada tadi etika yang baik. Jangan berdusta dengan mengisikan bahwa kalian misalkan mengisi jam 10 pagi, tapi kalian isi dengan jam 8 pagi misalkan, padahal itu semua terekam di rekapitulasi absen yang saya terima. Kalian mengisi jam berapa otomatis dari komputer, dari jaringan, ya. Kalian mengisi jam berapapun, kalau misalkan kalian selisihi, maka kelihatan kalau kalian tidak jujur di dalam mengisi presensi atau daftar hadir itu. Kemudian dari sisi tanda tangan juga sama, ya, pun silahkan diisi, ya. Nanti saya akan berikan di video ini berkenaan bagaimana tata cara mengisi presensi atau daftar hadir yang benar atau yang tepat, ya.
Yang penting adalah cukup 1 kali absen, setelah itu silahkan masuk di dalam materi pelajaran atau tugas-tugas yang kami berikan. Ya, silahkan diselesaikan sesuai dengan durasi waktu yang sudah diberikan oleh para guru. Ya. Kemudian yang berikutnya anak-anakku sekalian, yaitu belajar melalui media. Sehingga semua media-media yang bisa kita manfaatkan dan tepat untuk kita pakai, maka insya Allah kami para guru akan siapkan. Entah itu dalam bentuk video, ataupun dalam bentuk modul, atau yang lainnya. Maka sebaliknya kami berusaha sekuat tenaga, kami sisihkan waktu untuk membuat video, kami sisihkan waktu untuk membuat modul, dan yang semisalnya. Maka kami harap para siswa pun demikian, bisa menghargai apa yang sudah kami berikan, apa yang sudah kami kerjakan, sehingga dengan cara mempelajari apa-apa yang sudah kami berikan kepada para siswa, mengerjakan tugas dari setiap tugas-tugas yang diberikan oleh para guru, maka itu adalah penghargaan yang luar biasa yang bisa dan sangat kami terima. Maka dari itu para siswa untuk yang kelas 12 maupun kelas 10, kami harapkan semuanya bisa berjalan dengan baik, ya. Untuk berikutnya anak-anakku sekalian, saya akan menyampaikan tutorial berkenaan bagaimana memanfaatkan link yang kami berikan, yang saya siapkan untuk para siswa, baik itu dalam pengisian presensi atau daftar hadir, maupun bagaimana belajar atau mengerjakan tugas-tugas yang sudah kami berikan dan akan kami berikan. Ya, silakan disimak dan diperhatikan. Untuk selanjutnya saya sampaikan berkenaan dengan tutorial bagaimana kalian memanfaatkan aplikasi dalam bentuk link yang saya berikan kepada setiap wali kelas dan kemudian di-share di grup kelas masing-masing. Ini saya berikan contoh salah satu chat atau link yang saya siapkan pada pertemuan Kamis yang lalu. Sehingga kalian ketika menerima setiap chat dari wali kelas kalian, di mana di sana ada salah satu link yang cetak warna biru, maka silahkan kalian klik, ya. Contohnya ini yang https://2 Azad Yamani, ya. Silahkan kalian klik link itu, sehingga nanti akan masuk ke browser kalian. Kemudian setelah itu, langkah pertama kalian adalah mengklik presensi KBM Matematika, entah itu yang kelas 10 maupun yang kelas 12, ya. Itu yang pertama kali harus kalian lakukan. Dan perlu diketahui, presensi KBM ini hanya berlaku kalau jadwal kita di hari Kamis, maka hanya berlaku mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore di hari Kamis itu. Tetapi selebihnya, maka tombol presensi ini akan saya hilangkan pada saat jam 4 sore. Ya, semoga kalian bisa memahami. Oleh karena itu, upayakan kalian absen itu kisaran antara jam 7 pagi di hari Kamis, ya, sampai jam 4 sore, ya. Sekarang saya berikan contohnya dan mohon untuk diperhatikan sehingga tidak ada siswa yang kemudian sampai absen, ngisi absen berkali-kali, ya, sampai 4 kali, 5 kali, ya. Cukup 1 kali saja absen, yang penting prosedur kalian benar, yang kalian isikan sudah benar, maka sudah selesai. Kirim, insya Allah rekapan presensi kalian masuk di aplikasi yang saya siapkan, ya. Sekarang misalkan saya berikan contoh presensi KBM Matematika kelas 12, saya klik ini, ya. Kemudian setelah itu akan masuk, ya, di link yang sudah saya siapkan.
Ya, ini ya. Ini presensi siswa kelas 12 matematika ya. Nama guru juga saya sudah sertakan ya. Kemudian setelah itu silahkan kelasnya dipilih. Misalkan saya pilih kelas 12 TITL. Kemudian setelah itu silahkan nama siswanya dipilih ya. Misalkan saya pilih Abdul Ghaffar. Kemudian jenis kelaminnya kalian pilih laki-laki. Kemudian tanggal kehadiran ya, isikan sesuai dengan tanggal kalian hadir ya. Misalkan hari ini tanggal 22, kita isi 22 Juli. Jamnya kita sesuaikan dengan yang ada di HP ya. Misalkan jam 20, menitnya di sini 6 ya, misal begini. Kemudian setelah itu kalian isi tanda tangan di kotak putih ini. Kalian isi, misalkan saya kasih tanda tangan begini ya, diklik dulu. Setelah itu silahkan tanda tangan ya, misalkan ini. Kalau misalkan tanda tangan kalian ada yang kurang benar ya, karena sulit ya memang ya mengisi tanda tangan di HP Android dengan ketika kita memegang pena ya. Misalkan ada yang salah, misalkan kita ingin ganti ya, clear, silahkan diklik clear. Kemudian setelah itu tanda tangan lagi ya, seperti ini. Kalau sudah ya, kalau sudah kalian bisa lihat isian datanya ya, silakan dilihat. Sudah terisi semua ya, sudah benar, maka silahkan silang. Kemudian setelah itu kirim ya, tidak perlu berkali-kali kalian mengirim absen ya, cukup satu kali saja ya. Setelah itu tinggal tunggu responnya. Ya, sudah terkirim. Kalau sudah, ya berarti muncul kalimat terima kasih presensi Anda telah dikirim ya. Setelah itu kalian bisa langsung menuju ke materi pembelajaran yang sudah saya siapkan ya. Kembali ke yang tadi, yang igli.me ya. Setelah itu kalian buka materi ajar kelas 12 ya. Kalian klik ya. Ya, misalkan masuk ke blog punya saya ya. Ini adalah blog yang saya punya ya. Video pembelajaran matematika statistika kelas 12 SMK misalkan di sini. Maka untuk memunculkan supaya munculnya juga bagus ya, sesuai dengan settingan blog yang saya buat, maka kalian pilih ada tulisan merah yaitu lihat versi web ya di bawah beranda ini. Silahkan itu diklik ya. Maka akan muncul sebagaimana tampilan ketika di desktop atau di laptop ya, di komputer ya. Maka setelah itu silahkan dinikmati, dipelajari ya, berkenaan dengan video pembelajaran matematika statistika jika materi yang saya siapkan adalah ini ya. Silahkan kalian pelajari ya, silahkan disimak dan seterusnya ya, begitu ya. Misal ini saya tutup sekarang dan seterusnya ya. Kalau memang tugasnya nanti meringkas, misalkan tugasnya kalian meringkas, maka saya akan meminta foto hasil ringkasan yang kalian tulis di buku catatan ya, buku tulis biasa. Kalau misalkan kalian punya buku kotak atau buku streaming, maka silahkan kalian pakai ya. Silahkan kalian tulis. Kalau saya minta meringkas, kalau saya meminta ingin mengerjakan sebuah soal, maka silahkan. Kemudian setelah itu silahkan difoto ya, hasil pekerjaan kalian difoto ya. Tentunya hasil fotonya tentunya bisa dibaca jelas, bisa saya baca, bisa saya pelajari, dan bisa saya nilai ya. Maka setelah itu, setelah kalian foto, kalian masuk kembali ke igli ini lagi. Setelah itu pilih pengumpulan tugas 12, misalkan kelas 12 ya. Silahkan kalian akan diarahkan masuk ke Google Drive yang sudah saya siapkan ya. Setelah itu kalian pilih, misalkan kalian siswa 12 TITL, maka silahkan pilih foldernya 12 TITL, silahkan diklik. Setelah itu pilih tanda plus ya. Setelah itu pilih upload ya. Misalkan ini tugasnya adalah ini yang paling atas, misalkan saya akan kirim ini ya, ini ya. Setelah itu nunggu diupload ya, nunggu beberapa saat. Ya, sudah selesai, maka berarti tugas kalian sudah terkirim di sini.
Maka untuk formatnya ya, kalian beri nama dan kelasnya. Jadi misalkan namanya tadi Abdul Ghaffar, kemudian setelah itu 12 TITL untuk nama hasil foto filenya ya. Itu sementara berkenaan dengan bagaimana proses kita ketika kita melakukan atau memanfaatkan link yang sudah saya siapkan untuk siswa saya, baik untuk yang kelas 10 dan yang kelas 12 ya. Selama pembelajaran daring ini berlangsung, dan kemudian yang kedua, selama ketika kita melaksanakan pembelajaran dengan daring ya, yang kabarnya akan dilaksanakan selama semester ganjil ini, maka kita akan memanfaatkan segala sesuatu berkenaan dengan media ya. Sekarang saya kembali ke PPT yang tadi saya sudah sempat sampaikan. Ya, untuk selanjutnya setelah kita melihat tadi tutorial berkenaan dengan bagaimana mengisi absen, kemudian mempelajari materi, dan juga bagaimana mengumpulkan tugas-tugas yang nanti akan kami berikan ya. Untuk pertemuan hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 23 Juli 2020,
tidak ada tugas yang akan saya berikan karena ini saya anggap sebagai pertemuan yang pertama. Insya Allah nanti tugas-tugas berkenaan dengan materi-materi yang akan kita pelajari akan saya berikan dan akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Ya, baiklah, saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.